Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Rahmadi. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu fikih muamalah mengenai upah buruh tani. Langsung saja. Yang pertama itu pengertian upah. Upah dalam pengertiannya dalam Islam merupakan suatu imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan suatu pekerjaan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat ke-35. Sedangkan dalam bahasa Arabnya, upah berarti ujarah atau sewa menyewa, sehingga menjelaskan mengenai ujarah termasuk dalam pembahasan ijarah, di mana ijarah mempunyai arti tersendiri. Yang dimaksud mengenai hal-hal dengan ujarah yaitu pembayaran atau upah kerja yang diterima pekerja selama melakukan pekerjaan. Pemberian upah atau ujarah hendaknya harus berdasarkan akad kontrak atau perjanjian pekerjaan, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau perusahaan yang berisikan tentang hal-hal kewajiban masing-masing pihak. Adapun prinsip-prinsip yang harus ditekankan dalam pemberian upah, yang pertama ada 3. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan menuntun agar karyawan harus dibayar seimbang sesuai dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan tersebut untuk memberikan ukuran gaji yang adil. Yang kedua yaitu asas kelayakan, di mana kelayakan sangat diperlukan untuk memperhatikan sepenuhnya kebutuhan pokok kerja dengan staf masyarakat, sehingga pekerja bisa dapat hidup dengan layak, tidak hanya dengan pertimbangan semata. Yang selanjutnya yaitu kebajikan. Kebajikan adalah suatu asas yang mampu mengunggah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dan tidak diperlakukannya sewenang-wenangan atas pekerjaannya tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian dari perjanjian pekerjaan. Adapun pengertian dari perjanjian pekerjaan yaitu adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian, atau manfaat tersebut bisa berupa benda, binatang, atau tenaga manusia. Adapun kata lain dari perjanjian pekerjaan yaitu ijarah. Ijarah merupakan perjanjian timbal balik, di mana pihak pemborong pekerja dengan pihak yang memborong, sedangkan yang memborongkan menyewakan mempunyai kewajiban untuk membayar dari hasil kerja si pemborong atau pekerja dengan ketentuan yang telah ditentukan pendapatan yang sama dengan ayat Al-Quran dan hadis di atas, yaitu mendapat bahwasanya yang menyatakan akad ijarah merupakan bentuk pertukaran yang dimana objeknya itu berupa manfaat yang disertai imbalan tertentu. Adapun syarat-syarat dari perjanjian pekerjaan tersebut atau ijarah tersebut, yang pertama yaitu akid atau orang yang terkenal atau orang yang melakukan akad ijarah. Dan akid tersebut ada 2 macam, yaitu akid mujir dan akid mustajir atau muajir. Sedangkan akid mujir adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan. Sedangkan akid mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu. Yang kedua yaitu sihat akad. Sihat akad adalah
suatu ungkapan suatu ungkapan pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul, yaitu penjelasan yang keluar dari perkataan seseorang yang berakad sebagai gambaran keinginan dalam melakukan akad ijarah. Yang ketiga itu ujrah atau upah sendiri. Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil oleh muajir dengan syarat sudah diketahui jumlahnya, pegawainya seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjanya sendiri, dan uang yang harus dibayarkan bersamaan dengan penerima barang yang telah disewakan. Selanjutnya yang keempat yaitu manfaat. Di antara cara untuk mengetahui makhlukhi atau barang dengan jelaskan manfaat pembatasan waktu, atau dengan jelaskan jenis pekerjaannya jika menjelaskan jenis pekerjaannya, jika ijarah atas pekerjaan jasa seseorang. Baiklah, selanjutnya yaitu buruh. Pengertian dari buruh atau ketenaga kerjaan adalah seseorang yang bekerja dengan mengandalkan fisik, atau orang yang memiliki pekerjaan kasar seperti kuli, mandor, dan masih banyak lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan upah untuknya dan orang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwa buruh merupakan orang yang bekerja secara fisik maupun dengan bantuan alat untuk orang lain dengan mendapatkan imbalan dalam bentuk uang ataupun memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selanjutnya yaitu tani. Yang dimaksud dengan tani adalah usaha atau mata pencarian dalam bentuk bercocok tanam atau mata pencarian dalam pengelolaan sumber daya alam, tenaga kerja, permodalan, dan skill lainnya untuk menghasilkan suatu produk pertanian secara efektif dan efisien. Kata lain, usaha merupakan sebagian dari permukaan bumi di mana seseorang petani, sebuah keluarga tani, atau badan usaha lainnya bercocok tanam atau memelihara ternak. Usaha dari berdasarkannya adalah beranggapan dari sebidang lahan atau dari sebidang tanah yang kosong. Adapun beberapa tipe dari usaha tani atau pertanian dapat diklasifikasikan sebagai usaha tani palawija, usaha tani pertanian khusus, atau usaha pertanian tidak khusus, usaha tani yang campuran, usaha tani tanaman ganda, atau usaha tani padi, persawahan, perkebunan, dan masih banyak lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan buruh tani adalah sekelompok orang atau sekelompok manusia yang bekerja dengan memberikan jasa pada pemilik sawah atau kebun untuk mendapatkan upah yang biasanya berdasarkan keseharian atau borongan mereka bekerja. Selain itu, buruh tani diartikan sebagai petani pemilik lahan atau tidak memiliki lahan usaha tani sendiri yang biasa bekerja di lahan usaha tani petani milik atau penyewa dengan mendapatkan upah berupa uang atau barang hasil tani seperti beras atau makanan dan lain sebagainya. Buruh tani juga dapat diartikan sebagai orang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah. Tujuannya untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman seperti padi, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya dengan harapan untuk memperoleh hasil tani. Tanaman tersebut digunakan sendiri atau dijual kepada orang lain.
Dengan demikian, buruh tani dapat diartikan sebagai seseorang yang bekerja kepada pemilik sawah, baik dengan cara harian maupun bolongan, bekerja membantu petani mengelola sawah untuk mendapatkan sebuah hasil berupa uang, barang, hasil pertanian yang dihasilkan baik berupa beras, gabah, barang, dan lain sebagainya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya, dari materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.